Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hafidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alim ulama, umara, para asatidz yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kami bukan juga orang yang orator kayak Buya Mul. Jadi kalau ceramah modeliku aja saru. Insya Allah di siang menuju sore ini kita seharusnya di daurah kitab ya. Cuma karena waktu pendek. Kalau daurah itu nanti mungkin kawan-kawan di madrasah bisa ngobrol dengan kawan-kawan di MTI pasti ya. Itu gimana cara buat daurah ya, supaya apa yang disediakan, kitab apa yang dibaca, nanti kami pun akan buat. Insya Allah besok kita ke Al-Manar ya. Besoknya lagi ke Parabe dan Pasya, itu ngaji kitab. Cuma karena waktu tidak cukup, kitab nanti dalam dado aja lah. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Kok ya layado kitab, kok hendak kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih khusus untuk kajian kita siang hari ini kok, mari membaca surat Al-Fatihah. Iya, kenapa ya? Syaratul ladzina. Kami punya guru namanya Abuya Dahnar. Beliau punya guru namanya Syekh Ayas Sultani An-Naqsyabandi Al-Khalidi di Kotonan Ampek, di Kotonan Ompek. Itulah nak bahasa Rasiko sama aja Kotonan Ampek, beda R aja setengah. Kami bertanya dulu kan ada pembacaan Barzanji di surau itu, ada Barzanji, ada pula kitab salawat dalail khairat, ada pula aqidatul awam, macam-macam kitab. Bertanyalah kami, Buya, di mana Buya beraja kitabku? Di mana Buya mambiak kaji kitabku? Ambo mambiak dari Syekh Ayas Sultani. Syekh Ayas Sultani di mana mambiak kaji itu? Beliau kalau ngaji kitab ke MTI yang tadi Koto Panjang. Tapi kalau mambiak bacaan-bacaan ko, mambiaknya ke Tebek Godang. Jadi kami kemudian bertanyalah ke Pak Letkol Firdaus, ingin berkunjung dan berziarah beberapa bulan yang lalu ke Allah yarham Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Kami pun belajar kitab Hikam kepada Abuya Nu'man Bashir, masih hidup, umur 80 sekian ya. Kami tanya, Buya, ngaji di mana Buya? Beliau mengatakan, saya belajar dari Syekh Mukhtar, pendiri Madrasah Tarbiyah Koto Panjang. Beliau mengambil dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Jadi ilmu kami tasangkuik di siko. Sanad kami jalurnya lewat Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Ya. Jadi kalau kami ngajar kitab di luar, itu Fatihahnya sampai ke beliau. Tapi kami tidak tahu apakah di siko masih orang mengaji kitab itu atau tidak. Ya. Ambo berharap tidak menggurui Buya para asatidz sadonyo. Di Pulau Jawa, pesantren itu yang dikenal gurunya membuat pengajian di rumah atau di masjid, bukan hanya di kelas. Sebab sebagai contoh kitab Aqidatul Awam, si imamnya mendoakan siapapun yang melihat dan membaca dan mengkhatamkan.
Berarti kalau ndak khatam, les sampai barokahnya, itu barokahnya sejauh mana dia membaca. Ndak usah membayangkan pesantren itu bangunannya harus megah. Kami pun sudah bercerita tadi di MTI Kota Panjang. Kan jatuhnya anak di situ ya. Itu anak madrasah, anak intelektual, anak spiritual. Di Jawa itu satu ruangan tuh dari Siko kemari itu Pak, itu 50 lemarinya. Tidak ada orang lalu di situ lah. Di mana orang lalu? Di masjid. Kadang di emperan masjid. Itu di Pulau Jawa. Itu pesantren baju. Ya. Ambo karena mindset dulu pesantren itu harus ada asrama dan kasur. Kami masuk ke beberapa pesantren. Melihat begitu nggak jadi masuk pesantren. Salah faham. Dikira pesantren itu tempat tidurnya enak. Kalau di Pulau Jawa, selain pondok pesantren modern, itu diajarkan santri-santri hidupnya sederhana. Sebab hidup berpesantren bukan hidup enak-enakan. Ya. Tapi pengajian tidak pernah putus. Itulah spirit magnet yang dicari di satu pesantren. Maka di pertemuan terakhir beberapa bulan yang lalu kami menyarankan, bukan ingin menggurui. Hidupkan majelis baca kitab. Dan itu bergilir terus. Itu lebih hebat, itu proposalnya langsung ke langit. Kalau cuma mengikuti ya ala Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, letih dengan borang dan borang, ya nak. Kadang proposal lah banyak, indak lo di turunnya lah di sunat-sunat. Tidak tahu siapa yang menyunat. Tapi kalau proposal langit datangnya tak terhingga, angkanya pun tiada terkira. Percayalah jambo. Ambolah keluar masuk keluar masuk. Pesantren masuk pesantren, ma'had masuk ma'had, zawiyah masuk zawiyah, surau masuk surau. Surau kami di Kota Tengah, surau guru kita Syekh Maulana Muhammad Nuruddin, itu cuma 3 bulan jadi sebesar ini lebih ya, sampai ke belakang. Cuma 3 bulan nggak pakai proposal. Apa yang diadakan? Ngaji. Nabi itu mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai mu'allim. Apa arti mu'allim? Guru. Maka mau mengajak ayo kembali ke khitah sebagai guru. Maja gitu. Ya. Betul harus ada yang memikirkan manajemen. Tenang saja, manajemen itu gampang ngurusnya nanti. Ya. Bapak Ibu yang melekat Allah. Jadi kami punya sanad ilmu kamari. Kita beraja kitab I'anatul Talibin ke Buya Nu'man Bashir. Buya Nu'man Bashir pun mengambil dari buya-buya yang ada di Tarbiyah Kota Panjang. Kami tanya, "Kama sanadnya Buya?" Sanad kami kata Bek Godang. Semuanya kemari. Jadi kalau di Payakumbuh ada, kalau yang bersanad itu 2 yang besar. Nanti beliau yang lebih paham nih, Abuya Apriya Putra. Ciele di Almanar. Almanar itu lebih tua dan syekhnya juga lebih tua. Umurnya berapa Bu ya? Syekh Abdurrahman 130 meninggal. Tahun berapa tuh? 1899. Berarti beliau dari tahun 1700-an. Sudah jadi ulama baru berangkat ke Mekah. Nah ini beda orang dulu sama sekarang. Dulu sudah matang akidah Ahlussunnah baru berangkat ke Timur Tengah. Kalau sekarang lagi cari-cari, mencari manan pas. Jadi ketika berangkat pegangan belum lengkap. Ketika tiba di situ Al-Azhar mengajarkan apa, inyo akidahnya lain pulau. Ya, itu kejadiannya kini. Ya, itulah yang ramai kini di kampung awak. Ya, ramai kini di kampung awak. Tapi Allah berkehendak lain.
Ada orang tak perlu ke Timur Tengah. Orang Timur Tengah yang datang ke Inyo. Ya. Ada orang tak perlu ke Timur Tengah, gak ketemu orang Timur Tengah. Buya-buya kita dulu baca kitabnya lebih lancar daripada kita nanti di kampus. Ya enggak? Awalnya di kampus, Inyo baca kitab tak pernah ke kampus, tapi lebih bagus baca kitabnya daripada kita. Itulah buya-buya kita dulu. Bapak Ibu, kembali kepada agenda kita pada sore ini. Nabi menyebutkan dirinya innama bu'istu mu'allima. Iko jarang hadis dibaca orang. Yang sering dibaca innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ambo tanya, siapa periwayat hadis itu? Ustaz, Buya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Siapa periwayat hadis itu? Dari ketek kita berajawa. Kecek Buya dulu, tuntutlah ilmu dari liang dari kironya ndak hadis pula itu dah. Dari buayan sampai liang lahat. Lebat tentu ilmu tu ndak. Kecek orang ikut hadis, betul ndak hadis? Kalau ndak beko de kelompok seberang, kita diserang lagi. Ya. Yo, orang maulidan tu hadis palsu. Nah, apa jawabnya kira-kira? Ada yang tahu enggak? Siapa periwayat hadis itu? Kalau doang bagi kok. Saya sudah mengaji. Siapa yang tahu? Hadis itu riwayat beberapa imam. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Al-Baihaqi. Di Imam Ahmad ada kalimat masalihil akhlak. Ada lafaz juga mahasinul akhlak di Muwatta. Ya, kalau diterjemahkan samu. Tidaklah aku diutus kecuali untuk membaguskan akhlak. Akhlak itu tidak formal, akhlak itu ada di informal. Berarti Nabi itu selalu turun ke lapangan. Maka para buya bukan ingin maja, mengingatkan saja. Jauhi formalitas dengan santri. Ya, jadilah guru yang turun ke bawah. Pak kira-kira baru nanti jadi pewaris Rasulullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang punya ilmu mengenai Allah cuma ulama. Yakhsha itu terjemahan harfiahnya takut, tapi terjemahan ma'rifatnya siapa yang kenal Allah. Tidaklah kenal kepada Allah kecuali ulama. Nabi Muhammad itu kenal Allah tidak pakai kitab kuning. Tapi ilmu tentang itu sudah diturunkan ke kitab kuning. Maka perlu kita belajar kitab kuning. Jadi kalau kita bermaulid, ada satu hadis itu yang harus dibaca. Innama bu'istu mu'allima. Aku diutus sebagai mu'allim. Sebentar lagi akan ada pemilu. Ya nak? Nabi mengatakan lastu bitta'an wala billa'an. Aku bukanlah penghujat. Aku bukanlah pelaknat. Sebentar lagi akan muncul orang-orang di atas mimbar melaknat dan menghujat. Seperti terjadi beberapa tahun yang lalu. Padahal semuanya membawa simbol-simbol kenabian. Pakaiannya pakaian ulama, baca kitabnya kitab ulama, tapi kok berkalam bukan kalam ulama. Jadi pewaris ulama Nabi itu sederhana. Inyo seorang guru, ia pun seorang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berakhlak. Sederhana itu. Suatu kali Nabi Muhammad SAW dikasih hadiah oleh seseorang. Hadiahnya adalah jubah. Nabi suka pakai jubah. Jubah beda dengan gamis. Jubah itu baju luaran kayak outer, ya. Mirip kayak mantel, tapi panjangnya dari atas sampai ke bawah. Kami pun beberapa event pakai itu.
Sayyiduna Nabi SAW pakai dengan senang. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku meminta jubahmu." Nan magiah jubah masih ada di mukoinyo peloh. Tapi Rasulullah la yaruddu sa'il. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Bah kira-kira ndak ada kita mengikuti Nabi tu nak. Kita lebih sering menolak daripada menerima. Akhirnya Nabi tarik nafas panjang. Tarik nafas beliau. Akan dikasih oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, "Baik, tunggu sebentar." Biasa nang perlu hati orang nan magih, dipakai lo de beliau sebentar. Dipakai sebentar, keringat beliau pindah ke jubah. Lalu beliau kemudian memberikan kepada si orang yang meminta. Selesai dikasih, di belakang semua sahabat membuli sahabat ini, tapi dengan bulian yang pantas. Kamu gak punya perasaan. Kamu, kalau bahasa orang Wak, dak toroti. Yo. Lai sama bahasa Wak nak. Apa kata beliau? Kenapa kalian menyalahkanku? Aku ingin meminta kain, yang kain itu dipakai Rasulullah untuk dikhafankan jika aku mati. Langsung diam semua sahabat. Jadi sahabatku bermain-mainnya, punya strateginya untuk ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Malaikat Mungkar Nakir kenal nggak dengan bau badan Rasulullah? Kenal. Maka beliau berpesan, jika aku mati, tolong kafani aku dengan jubah Rasulullah. Banamu lah tu jubah Rasulullah. Tak pernahnya pakai kecuali untuk mati. Betul, firasat kawanku tajam. Sahabat Rasulullah yang firasatnya luar biasa cepat. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Dikafankanlah dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bah kira-kira tercium dek Mungkar dan Nakir, le beraninya menanya. Dikira Rasulullah bukan. Rasulullah itu harumnya lebih harum daripada bidadari. Suaranya merdu, lebih merdu dari suara Nabi Daud. Jamalnya, indah wajahnya, gagahnya lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Kalau jauh-jauh dipandang. Tapi kalau dipandang sesekali, Rasulullah tu orang nan merasai. Diusir. Tangan beliau itu keras. Tapi oleh Anas, kata Anas, aku justru merasakan tangan beliau lebih lembut daripada sutra. Berarti beliau memegang dengan cinta. Nampak ada Abu Lahab, Nabi Muhammad tu orang ketek kegadang-gadaan. Tapi nampak dia orang Madinah, Nabi Muhammad tu bukan seperti itu. Karena cinta. Jadi kadang-kadang kita mengaji elo-elo. Kecek kawan, Ar-Razi sudah berdongeng ria. Berang wak, tak usah wak berang. Dituduhnya begitu berkhurafat, ahli bid'ah, terserah. Kita bersaksi di hadapan Allah. Tiada amal yang kita amalkan, tiada hadis yang kita sampaikan kecuali ada dalil dan hujahnya. Itu kalam Al-Imam Bukhari. Ambo ulang beliau. Imam Bukhari ditanya mengenai amalnya. Apa kata beliau? Tidaklah aku mengamalkan sesuatu. Ma amiltu syai'an illa a'dadtu 'inda rabbi hujjatan. Tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku siapkan di sisi Allah hujahnya. Kira-kira satu kali Nabi duduk modeliko. Tiba-tiba beliau mau meludah. Beliau meludahlah. Tapi air ludah beliau tiada yang jatuh ke lantai. Hadis Sahih Bukhari. Kama apainya? Disambut oleh para sahabat. Kemudian mereka usapkan ke wajahnya. Sebab sahabat tidak bisa mengakses Nabi seperti Ummu Sulaim, ibunda daripada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik bisa mengambil keringat Nabi,
Tapi para sahabat tidak bisa. Mereka mengambil itu. Suatu kali datang orang-orang Yahudi kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Muhammad, apakah 10 perintah Allah?" Lalu dijawab oleh Nabi persis seperti dalam Alkitab. Mereka langsung bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Cium tangan Nabi lalu kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat tuh. Bah kira-kira syirik tak? Syirik tak? Kecek buya di luar, cium tangan tuh syirik. Menyembah kepada selain Allah. Bah kira-kira awak punya guru matematika, bacium tangannya. Nah, iko guru na mengenalkan kepada Allah, kau tidak bacium tangannya. Dalam satu kesempatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul-kumpul aja sahabat. Berkumpul aja sahabat. Kiranya ditanya sahabat tuh ahlu sufah, santri sufah. Nabi cuma punya satu bangunan, namanya Masjid An-Nabawi. Bangunan model kula gagah bana aku buya. Kula gagah bana aku. Ya, di masa Rasulullah ndak dulu. Dakwah beliau ke alam semesta. Ditanyalah santri beliau, Abu Hurairah, akalta? Belum 2 hari wahai Rasulullah. Ditanyalah sahabat di sudut, akalta? La ya Rasulullah. Kalau kita sama miskin-miskin awak makan 3 kali jo sehari. Yo. Sama miskin-miskin kita punya 2 onda di rumah 2 atau 3. Sama miskin-miskin awak punya kulkas rancak pula. Sama miskin-miskin kita masih bisa pasang status di Facebook. Yo. Rasulullah punya sahabat, mereka menghabiskan uangnya untuk jihad. Maka Nabi tidak bisa memberi mereka makan. Bukan Nabi itu miskin, tapi Nabi habis mengirim sahabat berperang. Perang itu biayanya mahal. Untuk buat pedang cie itu mahalnya bukan main. Tanya kepada Pak Letkol, ya, Pak Polisi, 1 peluru itu mahal. Ya nak? 1 pedang yang bisa dipakai perang itu mahal. Belum lagi biaya logistik. Akhirnya Nabi habis hartanya untuk berperang. Karena habis berperang, sahabat-sahabat kemudian kelaparan. Akhirnya Nabi kemudian mengatakan, wahai sahabatku, ya, adakah kalian punya makanan? Adalah seorang sahabat berkata, kami punya wahai Rasulullah, tapi cuma segini. Sepiring. Orang 40 orang. Apa kata Nabi? Kini kita buat sip-sipan. 5 orang masuk. Maka disuruh orang tu keluar. 5 orang masuk makan yang sepiring tadi. Selesai suruh keluar. Suruh masuk 5 lain. Terus dan di piring tu nak habis-habis. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Jadi beliau kalau sudah kepepet, beliau tidak lagi proposal bumi, langsung proposal surgawi. Karena kunci surga ada di tangan beliau, di jari-jarinya. Maka beliau ambillah makanan itu dari surga, diturunkan ke bumi. Nanti ada masuk imam akhir zaman, pewaris mutlak, beliau akan melakukan hal yang sama. Di saat nanti ada 3 tahun masa paceklik, ya, hujan tidak turun, padi tidak ada tumbuh, air tidak mengalir, orang berebut air segalih. Air segalih itu bisa 10 orang minum, dan bisa bunuh-bunuhan sebelum minum. Maka sebelum masuk itu datang, jangan sembah air, sembahlah yang menciptakan air. Air itu menyegarkan, tapi Allah lah yang menciptakan kesegaran di dalamnya. Sembahlah Allah yang menurunkan air. Maka orang-orang yang mengenal Allah nanti, mereka ambil jalan pintas. Ya Allah, kami tahu yang menyegarkan bukan air, Engkaulah yang menyegarkan. Itulah inti surah Al-Waqiah. Kami tahu bukan nasi lah yang mengenyangkan, Engkaulah yang memberi kenyang. Kenyangkan kami, dipegang perutnya langsung kenyangnya. Ada masuk nanti itu. Kalau kini mumpung masih bisa makan, makanlah. Tapi sebelum makan, katakan dari badan kepada nasi, wahai badan aku, itu
adalah ciptaan Allah. Jangan engkau bergantung kepada nasi. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti sasuak saja kita kenyang. Kadang sabijo kenyang. Lah pernah coba lah. Lolok 5 menit, rasa 5 jam. Pernah tak? Pernah Dan pernah belajar zikrullah, pernah merasakan itu. Sebaliknya, lolok 5 jam, rasanya 5 menit. Pernah tak? Kalau pernah belajar ketenangan jiwa, akan pernah mengalami itu. Nanti ada masa 40 hari, 40 malam setelah 3 tahun pacaklik, keluarlah Dajjal. 1 hari rasa 1 tahun. Kalau mengerti ilmu tadi, inya bisa faham. Oh, itu mainan. Itu adalah intimidasi dalam kolbu. Pernah punya guru 1 jam je beliau samu rasojo 3 jam tersiksa dalam kelas. Ada tak? Iya, gurunya killer. Adolo guru inyo maja lah 3 jamnya maja, awak ndak je pueh-pueh. Ada ndak? Berarti waktu itu di detik per detik atau waktu itu di kolbu. Kiranya waktu itu nan punyo, bukan orang nan punyo jam. Waktu itu yang punyo adalah Allah. Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, la tasubbud dahar annad dahru. Jangan pernah kamu menyalah-nyalahkan waktu. Bah kok awak hidup di zaman corona kok. Bah kok mendeliko. Bah kok hariku sial. Bah sial-sialkan hari, padahal hari itu bagian dari waktu. 1 hari 24 jam, ya. Betul tak? Ada perubahan. Kalau di Siko berapa jam 1 hari? 1 hari semalam. Samu, ale samu bumi ya. Sebulan 30 hari. Ya. Kayak sama. Setahun 12. Kayak sama nak. Tapi Nabi mengatakan, kalam Nabi, 1 hari yaumun kasana. 1 hari seperti setahun. Lah siap menghadapi masa itu. Rasa-rasa lun siap. Kini tanggal latuo saja mulai ketus. Ketus judes. Mulai judes. Mulai emosi. Kok emosi bergantung je dompet? Kan bayu. Bapak Ibu yang bukan Allah, sahabat-sahabat Nabi yang tadi itu 5 masuk ke 5 keluar, 5 masuk 5 keluar. Semuanya makan. Itulah makanan ternikmat yang mereka makan. Karena makanannya bukan dari dunia, tapi dari surga. Ya. Masih ingat cerita air tangan Nabi? Itu lagi perang. Kalau tadi bukan perang, itu lagi di Madinah. Kalau ini lagi genting perang. Dalam perperangan yang sangat sengit. Nabi, para sahabat kehabisan makanan dan minuman. Tapi mereka tidak menjerit ketika tidak makan dan minum. Mereka menjerit ketika mau wudu untuk sholat. Wahai Rasulullah, kami mau wudu tapi air tidak ada. Padahal di perutnya tuh haus tuh, dia lapar. Tapi yang keluar malu ngadu kepada Rasulullah, kami lapar. Sahabat tuh malu. Sahabat itu tidak ada mengadu masalah perutnya kepada Rasulullah. Nggak ada. Kata Arab Badui, tidak ada yang mengadukan persoalan perutnya kepada Rasulullah. Kalaupun ngadu kepada istri Rasulullah. Sahabat-sahabat itu berkelas. Mereka datang ke Nabi belajar ma'rifatullah. Tidak pernah mengurus masalah fulus. Tidak ada. Ya. Kini kita ada Buya Wak Malin, sahibul karamah, punya keramat. Datang orang berduyun ke situ minta jimat. Minta supaya bisa bayar utang. Orang datang ke Buya ingin mengenal Allah, awak datang supaya bayar utang. Siapa Tuhan awak berarti? Hutang itu. Malu kepada Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi enggak mengeluh, enggak minum, enggak masalah.
Yang penting bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ada orang begitu kini. Jangan di madrasah, di surau tarekat, kurang salam baisi, kabur kawan. Kabur kali pak. Kabur buya. Apalagi di sekolah. Jawa agi makan anak bini buya. Kiranya Tuhan lah bertambah. Ya. Kiranya gaji lah menjadi Tuhan. Bayo nak Imam Abu Yazid Al-Bustami, ambo ulang-ulang kisah kok. So, kisah itu betul-betul menusuk bagi ambo. Memalu gitu ya. Satu kali beliau sholat di masjid. Imam Abu Yazid itu selesai sholat wiri dan zikiran. Zikir. Hendak mau terbit matahari, Tuan Guru Imam menegur, Bayazid, bima taqutu hadha sabah. Makan angku pagi kini. Uranglah bekerja, angku masih duduk aja di masjid. Siapa mengecek? Tuanku Imam. Berarti tuanku Imam kok tidak percaya bahwa rezeki yang diberikan kepada orang yang usaha di tengah pasar sama dengan rezeki yang diberikan kepada Tuhannya sama. Kau nak menyuruh berhenti kerja lah. Kau bab akidah. Apa kata Bayazid? Baik Tuan Imam, ternyata engkau mengimami kami menyembah sesuatu yang engkau tidak yakini dan kenali. Ya sudahlah, ambo ulang sembahyang subuh. Sembahyang subuh di belakang orang dan tidak percaya Allah itu Ar-Razzaq, memberi rezeki bahkan tanpa sebab, itu tidak sah. Kecil Imam Abu Yazid. Itu babnya fikih mazhab hakikat tuh. Tidak ada di fikih Syafi'i. Di fikih Syafi'i ada enggak? Rukun ke-14 keyakinan. Ada. Rukun ketiga boleh apa? Tertib ya. So fikih tidak mengurusi kolbu. Maka banyaklah ahli fikih zahirnya soleh, batinnya rusak. Zahirnya zahir buya, batinnya tidak menjadi seorang yang berperilaku seperti buya. Zahirnya memegang tasbih, batinnya melayang kemana. Ya, itu terjadi. Maka sahabat-sahabat, saudara-saudara yang makan Allah, untuk meyakinkan itu, Abu Yazid kok punya murid banyak. Di antara murid-muridnya itulah yang mengajarkan kemudian yang kita pelajari di sekolah sifat 20. Tapi sifat 20 itu kini diarahkan untuk perdebatan Mu'tazilah Qadariyah. Padahal perdebatan sifat 20 bukan itu. Belajar sifat 20 itu untuk mengenalkan diri kepada Allah yang punya sifat sempurna. Supaya beko ndak bertanya lo lai. Awaklah doa sekian tahun buya. Bako ndak dikabulkan yo. Lai terdengar di Allah ndak. Ada orang mengecek mana itu nak? Banyak orang mana itu? Banyak. Ya. Sangat-sangat banyak. Ada tanya jawab, Pak? Terakhir mau sampaikan. Nabi Muhammad 13 tahun di Madinah, di Mekah. Tapi di riwayat Imam Tirmizi disebutkan 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada beberapa versi riwayat. 10 tahun Nabi di Mekah, apa yang Nabi pikirkan? Nabi tidak pernah mengajak umat untuk langsung sembahyang. Jadi 10 tahun itu tidak sholat. Cuma mengenal siapa yang akan disembah dalam sholat. Pesan ambo kalau kita ingin mengenal Rasulullah, kenali pula sejarah beliau mengajari umat. Jadi ajari anak-anak kita mengenal Allah, sehingga nanti menyembah Allah tanpa perlu diancam. Ya. Jadi orang-orang yang belum kenal Allah ini perlu diancam untuk sembahyang. Perlu ada lidi, perlu ada rotan. Tapi kalau sudah kenal Allah, perlu enggak ancaman? Enggak. Ya. Anak-anak kita kok sekolah apa kok masih susah dibangunkan? Sebabnya menganggap sekolah itu kewajiban, bukan kebutuhan.
Tapi kalau sudah kebutuhan, celiklah Bapak Ibu, nalah telat, tidak pernah pesantren. Ya, di mana datang guru kita kunjungi nak? Ya, kita kunjungi, sebab kita ingin ilmunya. Deklah sadarlah tahu kebutuhan. Orang kalau lah tahu kebutuhan, macet pun inyo kejar. Ya, berangke macet. Orang lo jagonya lah berangke. Pulang-pulang lah karena lo macet. Sebab tahu yang inyo butuhkan. Yang inyo butuhkan ada di tempat yang inyo cari. Yang kita sebut karajo. Katuo kita di jalan. Katuo kita di tempat bakarajo. Indah mengenal Allah semata-mata. Jadi Bapak Ibu yang makan Allah, mari warisi cara-cara Rasulullah pengajar para sahabat. Ya, semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin.